Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bersama saya Dr. Zaki Arda SPOG. Sekarang saya berada di ruang operasi Rumah Sakit Hermina Jogja. Ini bersama dengan Dr. Tutut, spesialis anestesi. Beliau adalah anestesi full timer di Hermina. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah ERAX. Sekarang lagi ngetren nih, ERAX itu apa sih? Apa sih untungnya pakai ERAX? Nah, kita langsung bahas bareng dengan Dr. Tutut ini. Kita berdua tim di Hermina Jogja yang sering melakukan ERAX. Oke dok, ERAX itu sebenarnya apa sih dok? Jadi ERAX itu singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi dia merupakan serangkaian kegiatan untuk optimalisasi ibu hamil dari prepartus, intrapartus sampai dengan postpartum sampai dengan pemulangan. Oke, tujuannya sih apa sih kita melakukan Tujuannya ERAX itu? apa? Prinsipnya sebenarnya kita adalah optimalisasi dengan optimalisasi ibu yang melahirkan dengan SC agar pulang dengan lebih cepat, kemudian pemulihannya lebih cepat, kemudian bisa bonding bayi dengan baik. Jadi meningkatkan kualitas ibu dan bayi pasca persalinan SC. Oke, kalau begitu ERAX tuh bagus ya tujuannya. Cuman apakah ada persiapan khusus untuk pasiennya tuh melakukan ERAX ini? Sebenarnya persiapan ERAX itu hampir sama dengan SC lainnya, cuman mungkin kita akan lebih mengoptimalisasi ibu dengan tujuan itu tadi, pemulihannya akan lebih cepat dengan minimalisir efek samping dari operasi. Persiapannya yang membedakan adalah satu, puasanya nanti kita akan mempersingkat puasa operasi. Jadi biasanya kan kita operasi 8 jam sebelum kita puasa. Ini nanti sebelum operasi 2 jam masih diperbolehkan minum dan kita mendapatkan cairan tinggi karbohidrat dok. Jadi tujuannya untuk pasiennya biar pasca operasi nggak lemes, recovery-nya akan lebih cepat. Itu salah satu persiapannya. Persiapan lainnya adalah edukasi dan persiapan ibu dalam menyusui pasca SC. Oke, berarti ya persiapannya puasanya itu tadi ya. Terus kedua adalah pemberian gula itu tadi ya, cairan gula. Tinggi gula dok. Oke, itu. Terus ini yang mungkin tanyakan, selama operasi itu apa aja yang dilakukan ya? Ini saya sendiri sih, saya sebagai dokter obgynnya itu biasanya kita lakukan insisi seperti irisan seperti biasa. Cuman nanti ketika sudah bayinya lahir, kita namanya ada delay clamping. Delay clamping itu kita nggak langsung nge-clamp tali pusatnya, cuman kita jeda dulu selama 30 detik biar oksigenasi ke janinnya lebih bagus. Jadi kita tunggu 30 detik dulu, nanti setelah 30 detik baru di-clamp, baru dipotong. Setelah itu ya bayinya diserahkan ke bagian terus spesialis anaknya. Terus nah selama penjahitan, nanti setelah ada hari lahir kan dijahit tuh. Selama penjahitan tuh rahimnya tidak boleh terlalu banyak manipulasi dan tidak boleh terlalu dikeluarkan dari rahimnya, itu nggak boleh dikeluarkan dari abdomen, di dinding perutnya itu nggak boleh, karena itu akan nyeri ya dok ya, jadi nyeri mengganggu, nanti menimbulkan nyeri mual lah, seperti itu. Paling itu yang dilakukan dari bagian obgyn. Terus untuk mobilisasinya ini dok, kalau pasca operasi apa ada bedanya dok? Pasca operasi jelas beda kalau untuk ERAX, karena dengan ERAX kan kita tujuannya pemulihannya cepat tapi pasiennya tidak nyeri. Jadi kita untuk pemberian analgetik obat biusnya kita maksimalin dosisnya dengan dosis yang optimal. Jadi tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit. Cukup untuk covering operasi. Pasca operasi sudah bisa langsung mobilisasi, tapi kita tambahkan anti nyeri di spinalnya. Biasanya kan kita pakai obat bius aja, ini kombinasi 2 obat bius dan anti nyeri saat spinal. Jadi pasca operasi bisa langsung mobilisasi itu dok, cuman dia tidak terasa nyeri. Nyeri pun nyerinya masih minimal. Jadi mobilisasinya lebih awal, beda sama SC yang biasa. Kalau SC biasa itu mungkin mobilisasi 12 sampai 24 jam post op baru bisa mobilisasi. Tapi kalau untuk yang ERAX kita dalam 2 sampai 4 jam post operasi bisa mobilisasi. Wah, hebat ya, berarti bisa langsung ya, nggak perlu takut-takut lagi. Jadi 2 sampai 4 jam itu kalau udah habis operasi udah bisa mobilisasi. Sudah bisa mobilisasi, kemudian bisa langsung bonding sama bayinya. Terus pertanyaannya mesti, ini jahitannya kuat apa enggak? Nah itu mesti yang ditakutkan ya. Kalau dari jahitan insya Allah kuat ya. Jadi benangnya itu benang khusus, jadi nggak perlu khawatir itu benang nggak bakal putus atau lepas atau gimana. Jadi mobilisasi aja pelan-pelan. Jadi mulai setengah duduk dulu, terus nanti duduk-duduk di pinggir ranjang, terus habis itu mulai jalan pelan-pelan. Habis itu coba ke kamar mandi sambil ditemani suami atau yang penjaganya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir untuk mobilisasi. Biasanya juga perawatan di bangsal juga lebih cepat dok. Jadi kalau saya di bangsal biasanya 1 hari itu sudah saya ganti perban. Terus
sore atau malamnya kalau sudah mobilisasi udah baik, udah bisa paling tidak buang air kecil udah bisa, terus bisa menyusui. Nah malamnya kalau udah mobilisasi baik ya biasanya kita pulangkan seperti itu. Kalau efek sampingnya ada nggak sih dok kalau pakai erak itu? Nah, sebenarnya tujuan erak itu adalah salah satunya adalah meminimalisir efek samping. Salah satunya efek samping obat bius. Efek samping obat bius itu kan mual, muntah, nyeri kepala pasca operasi, kemudian retensi urin atau tidak bisa berkemih pasca SC. Nah, dengan erak ini harapannya kita meminimalisir dari efek samping itu. Tapi tetap edukasi efek samping obat bius tetap disampaikan dengan harapan lebih minimal pada erak dibandingkan pada SC tanpa eraks. Oke, berarti Gitu. Secara evidence base itu eraks dengan operasi SC biasa itu ini ya lebih bagus eraks ya secara evidence base-nya. Ya, prinsipnya sebenarnya eraks itu adalah untuk optimalisasi baik itu ibu maupun bayi. Nah, tadi yang mungkin belum disampaikan dokter pada eraks adalah kesehatan bayinya dok. Iya, Jadi kesehatan bayinya. pre SC-nya ibunya sudah teredukasi baik dengan caranya menyusui. Kemudian sesaat setelah bayi lahir, kalau bayinya bagus kita IMD dokter. Iya, oh iya betul, Ya, langsung inisiasi IMD tadi. menyusui dini. Saya lupa nyebutin tadi. Bayinya ke bonding bagus, kemudian pasca operasi karena sudah mobilisasi awal bisa langsung menyusui bayinya. Ya, Jadi betul. bayinya juga mendapat manfaat dok Iya, pakai eraksnya. iya. Jadi manfaatnya lebih banyak ya buat ibunya sama buat bayinya. Dan rata-rata eraks itu 1 hari langsung pulang ya dok, habis operasi. Iya, betul. Besoknya sudah bisa pulang. Pasien saya juga seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih dok, erak itu apa bisa dilakukan selain sesar dok? Operasi kista atau miom gitu bisa nggak? Prinsipnya bisa dong. Intinya kan sebenarnya enhanced recovery. Jadi prinsipnya recovery yang lebih cepat, lebih baik dengan kondisi yang optimal. Tapi mungkin dengan prosedur-prosedur yang berbeda. Oke, jadi bisa dimanfaatkan, cuman nanti prosedurnya akan berbeda gitu Iya, ya. betul. Oke, mungkin itu aja informasi tentang erak. Nanti selanjutnya untuk lanjut bisa hubungi Hermina Jogja. Untuk video-video informasi selanjutnya bisa nantikan di video berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.